Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Boleh pegang tangannya. Shalom. Penuh sukacita siang hari ini kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kerinduan hati Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah siang hari ini. Mari kita berdoa, kita percaya bahwa pimpinan Roh Kudus Tuhan siang hari ini bersama kita. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hidup yang Kau anugerahkan buat kami ini semua boleh kami nikmati karena kebesaran dan juga kemurahan Tuhan. Kami percaya siang hari ini ya Bapa, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, sesuatu kerinduan kami Tuhan. Karena lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Kami percaya Bapa, firman yang akan ditaburkan siang hari ini boleh memberikan hidup, boleh memberikan kekuatan dan iman yang baru buat kami untuk selalu melekat hidup bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami siang hari ini untuk dapat mengikuti ibadah dari awal pertanyaan ini. Kami fokus dengan hati pikiran kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih.
bersekutu di tempat yang benar Tuhan. Karena siang hari ini kami percaya orang boleh melintas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur buat siang hari ini kita mau bangkit. Bapak Ibu, kita berdiri, kita mau naikkan pujian bangkit serukan nama Yesus. Kita katakan bahwa kita buat iblis kemenangan, kuasanya habis. Setiap langkah kita Tuhan selalu menyertai. Kalau kagumi cara Tuhan mencintai kita, kita mau tahu bahwa setiap jalan-jalan Tuhan tak pernah terduga dalam musim hidup kita. Di
sepanjang kehidupan kami sampai hari ini kami boleh merasakan Tuhan. Sebab itu saat ini kami rindu kembali mendengar isi hati Allah lewat kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, maksimalkan dalam Roh Kudus, dan bahwa memandangkan Yesus, bukakan hati umat-umat-Mu yang hadir. Dengan hati yang dibukakan, apapun firman yang akan disampaikan, mereka terima dengan sukacita, beragam, bertumbuh, berkuat, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan sedikit, saya memberikan pengenalan ya, karena ada yang kenalan itu yang kenal ya. Tapi Pak Hasan tidak dikenal, tidak disayang ya. Saya pendeta ya, pengembalaan saya di Kota Bukit Tangerang ya, punya anak 4, punya mantu 2, punya cucu 3 ya, jadi sudah umur ya, cucunya 3. 5 tahun lalu almarhum suami saya dipanggil Tuhan. Makanya dari tadi waktu saya berdoa penyembah, saya ikut sama ibu ya, sama saya punya suami, saya ikut untuk Tuhan ya, karena kalau pelayanan di sini kami berdua ya. Sampai di situ aja yang mengingat waktu, kita langsung saja kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Saya minta bantu ya, karena saya sekarang kalau nggak pakai kacamata susah untuk baca. Enaknya di sini besar-besar. 2 Timotius 2 ayat 13. Hari ini judulnya Ingat Tuhan itu setia. Amin. Saya bacakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini adalah pernyataan Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Ya, di sana diberikan ingatan gambaran bagaimana ada panggilan menderita. Itu Tuhan gak enak secara manusia. Di sana digambarkan bahwa pengiringan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada penderitaan yang harus menjadi bagian kita. Digambarkan seperti seorang pahlawan, ya. Kemudian digambarkan juga seperti seorang olahragawan dan seorang petani. Tetapi dari gambaran-gambaran lahir secara manusia, kalau dibilang menderita gak enak. Akhir dari perikop ini disampaikan sama Rasul Paulus kepada anak Timotius. Misalnya dikatakan, sekalipun banyak penderitaan, tapi ingat, ya, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kenapa ayat ini muncul di ayat perikop? Supaya ada kekuatan, supaya ada pengharapan. Bapak Ibu, saya katakan, tadi saya ngobrol sama bahwa ke depannya bukan makin banyak. Kenapa? Bukan saya mendoakan demikian, bukan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa semakin hari semakin suka. Kita hidup di akhir zaman, dan penggenapan saat ini sudah tergenapi. Kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Keadaan manusia merosot dalam hal yang baik. Keadaan akhir zaman di 2 Timotius 3 ya, di sana dikatakan. Kemudian ada banyak sekali yang kita lihat modus-modus kejahatan. Kemudian media sosial juga memang ada positifnya, tapi kalau saya lihat juga banyak negatifnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa semakin hari ini semakin sukar, artinya penderitaan yang kita akan alami itu semakin bertambah. Kalau tidak ada kekuatan, tidak ada dasar iman, dan tidak ada dasar pengharapan, banyak yang sakit jiwa. Saya bukan ngomong asal, bukan ngomong asal. Saya melihat sendiri ada teman-teman gak kuat dalam proses mereka mentalnya kuat, dan banyak yang sakit jiwa. Tapi hari ini saya dan Bapak Ibu yang hadir, kita mau beriman bahwa kita pasti Tuhan yang setia itu tidak pernah akan meninggalkan saya dan saudara. Amin. Ya. Jadi ini satu pernyataan kepada dari Rasul Paulus kepada anaknya Timotius yang sebagai pelayan juga, untuk memberikan ingatan dan memberikan semangat kekuatan apapun penderitaan yang kamu alami dalam mengiring pelayan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ingat, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ada lagi ayat yang katakan sepatah sekalipun ibu kandung meninggalkan. Ada kan? Kasus ini ibu kandung meninggalkan anaknya. Tapi Tuhan katakan sekali-kali aku tidak. Dari ayat ini sudah memberkati. Bahkan dari
lagu yang saya share ya, itu ingat Tuhan itu setia, itu sudah sangat memberkati. Bapak Ibu, sampai hari ini siapapun kita, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, semua mengalami proses yang sama. Ada tekanan hidup, ada tekanan dalam pengiringan kepada Tuhan, ada tekanan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena ada pribadi, sekalipun kita sering tidak setia, dia tetap setia. Amin. Katakan amin. Amin. Ya. Ada satu ayat yang membuat saya merenung dari luar biasa kasih Tuhan itu, kesetiaan Tuhan itu luar biasa ya. Saya ada 3 poin, cuma saya berharap ini bisa, tapi kalau nggak bisa, saya cukupkan beberapa poin karena saya akan akhiri dengan kesaksian saya. Kita buka Yehezkiel 36. Yehezkiel 36, 26, 27. Ini kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Yehezkiel 36, 26 sampai 27. Ya, saya bacakan. Kamu bangsa Israel akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Lanjut. Rohku, roh Allah akan kuberikan dia di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Nah, ini adalah bangsa Israel. Bangsa Israel, kita ini tentang bangsa Israel. Di sana judul perikopnya pembaharuan Israel. Kita tahu bersama bangsa Israel itu bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Bangsa Israel disertai Tuhan dengan luar biasa secara langsung, mereka lihat secara kasat mata. Penyertaan 40 tahun dari Mesir ke kota Kanaan, dan banyak sekali pengalaman spektakuler. Saya katakan begitu kan? Ya. Spektakuler. Tetapi herannya, pengalaman spektakuler bersama dengan Tuhan secara langsung tidak memberi jaminan untuk mereka setia. Bahkan banyak kali memberontak. Ya. Ini keheranan, ya, keheranan. Akhirnya ini juga jadi perenungan saya, karena ada beberapa pernyataan dalam Alkitab yang menyatakan bangsa Israel bangsa yang dikasih Tuhan, tapi paling tegak tengkuk. Ya. Ya. Kemarin saya lihat video, dan video ini saya contohkan. Di video ini bilang begini, itu tentang medis. Gen katanya, kepintaran anak kita itu gen dari ibu, tapi kelakuan dari papa. Itu yang saya lihat ya, saya lihat kan ini kata dokter, bukan kata saya yang marah ya. Dokter saya lihat kata dokter ya. Makanya kalau bahasa begini orang bilang, aduh ini mah udah keturunannya susah dirubah. Ada bahasa begitu ya. Terkadang memang benar, tapi secara iman Tuhan selalu memulai. Amin. Amin. Akhirnya saya renungkan, kenapa sih bangsa Israel ini orang bilang tegak tengkuk, suka melawan, memberontak ya? Padahal banyak sekali pengalaman tentang Tuhan yang spektakuler. Kita lihat dari latar belakang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini manusia pertama dan bangsa Israel keturunan Adam dan Hawa. Sekian banyak ya yang diberikan oleh Tuhan yang kepada Adam dan Hawa, kebaikan, kenyamanan, tempat yang indah dan sebagainya. Satu peraturan saja tidak sanggup untuk dia lakukan. Semuanya boleh kamu makan, betul nggak? Semuanya boleh kamu nikmati, tapi satu ini jangan, satu perintah Tuhan, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Satu perintah secara MTK, matematika kecil kalau itu cuma satu, tapi satu saja tidak sanggup untuk melakukan, betul nggak? Ini satu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena ketidaktaatan, ya, akhirnya diusir dari taman ini. Ada konsekuensi. Bapak-bapak harus bekerja keras, ibu-ibu melahirkan sakit bersalin. Kalau saya lihat dari latar belakang, pantesan keturunannya suka melakukan. Pantesan nih bangsa Israel tegak tengkuk. Ya, kita lihat ya. Ini secara biologis, tetapi secara kerohanian ternyata bisa dicocokkan.
Kita lihat, Tuhan melihat keadaan bangsa Israel itu tidak bisa berubah. Secara kemanusiaan tidak bisa berubah. Karena setelah begitu banyak pengalaman tentang kebaikan Tuhan yang spektakuler, tapi ada banyak juga pemberontakan yang terjadi. Dan kembali kesetiaan Tuhan dinyatakan. Kalau Tuhan melihat bangsa Israel tidak akan berubah, hanya Tuhan katakan kepada bangsa Israel, aku beri hati yang baik. Bapak Ibu, ada nggak di toko di luar sana, Pak beli hati yang baru, hati saya udah rusak? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi Tuhan tahu kebutuhan bangsa Israel. Berarti kalau ada hati yang baru, ada hati yang lama. Kembali kasih karunia Tuhan, kembali kesetiaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Aku beri hati yang baru, ya, roh Allah yang diam. Untuk apa? Supaya mereka tidak jahat, supaya mereka dengar, supaya mereka dimampukan melakukan, ya, melakukan sesuai peraturan Tuhan. Kita lihat, bangsa Israel tidak setia, tidak mengubah kesetiaan Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau secara manusia, aduh ya, kalau model begini ya, berapa kali sih yang bisa mampu kita istilahnya mampu kita bertahan dengan seseorang? 1, 2, 3, udah 3 kali itu begitu. Tapi kesetiaan Tuhan luar biasa, kesetiaan Tuhan luar biasa, kesetiaan Tuhan luar biasa. Ketika saya baca ini saya terharu, Bapak Ibu. Tuhan tahu betul kebutuhan bangsa Israel. Tidak, tidak saja diberikan hati yang baru. Karena kalau hati yang baru, hati yang taat aja, tanpa roh Allah diam di sana, tetap tidak bisa menjaga hati itu. Tetapi Tuhan melengkapi dengan sempurna. Katakan amin. Diberi hati yang baru, diberi hati yang taat, dilengkapi roh Allah diam dalam hidup bangsa Israel. Sampai hari ini, bukankah kita sedang mengalami proses apa? Betul, dengan begitu banyak bermacam kehidupan, ya, berbagai macam kehidupan kita, itu mempengaruhi hati kita. Tapi kalau Tuhan berikan bangsa Israel hati yang baru, karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, karena Tuhan tidak mau bangsa Israel jauh dari Tuhan. Dari cerita ini kita disadarkan ternyata ya, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dimampukan berjuang hidup benar, kurita komat Yesus, kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan yang mengejar. Katakan amin. Kalau dari cerita ini ada nggak Bapak Ibu satu alasan untuk kita berbangga diri? Tidak ada. Kalau saat ini kita baik-baik saja, kita masih dikategorikan orang yang berjuang hidup benar, kita masih dikategorikan orang yang hidup positif dan sebagainya. Ketika kita melihat orang lain berbuat sesuatu yang tidak baik, karakternya masih negatif dan sebagainya, kita tidak punya bagian untuk menghakimi. Tapi ada satu hal yang perlu kita doakan. Tuhan, saya mendapat kasih karunia Tuhan, saya dimampukan untuk hidup benar. Kalau mereka belum dimampukan, berikan mereka kasih karunia yang sama seperti saya. Amin. Amin. Bukan menghakimi, menyudutkan sampai mereka tinggalkan Tuhan. Makanya tidak salah firman Tuhan katakan, jangan menghakimi. Alasan apapun dalam hidup kita nggak ada, ya, nggak ada andil untuk kita menghakimi orang lain. Kalau kita baik, kita berjuang benar, ya, berjuang hidup benar, kita dipakai Tuhan, itu Tuhan loh yang mengajar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi dari cerita ini saya bilang, oh luar biasa ya Tuhan ya. Bangsa Israel sering melawan. Bangsa Israel sering tidak setia. Tetapi
sekalipun banyak kesetiaan bangsa Israel terproses, tidak mempengaruhi Tuhan kita sendiri. Amin. Amin. Ya, kalau lihat ayat ini, Ibu Bos, sebenarnya ada 3 poin. Tapi saya ada 1 poin aja ya, karena saya ingin mau isi kesan, ada 3 poin. Cuma saya mau isi kesaksian. Ya, jadi 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih suami saya dipanggil Tuhan. Dulu waktu dia masih hidup, dia pernah juga melayani di sini ya. Kalau yang masih lama mungkin kenal, suami saya itu yang sehat. Maksudnya badannya besar gitu ya, tapi memang sehat. Kalau gemuk memang sehat gitu ya. Jadi sebelum dia meninggal, 6 bulan sebelum dia meninggal, waktu saya berdoa, Tuhan bilang begini, waktu suami meninggal sedikit, 2 kali suara itu datang. Waktu suara itu datang, saya kaget. Oh Tuhan, maksudnya apa ini Tuhan? Karena dia badannya besar ya bapak ibu. Saya pikir apakah ada proses badannya besar ya, karena kalau orang besar saya baca di minta maaf ya badannya besar ya, minta maaf ya. Tetap badannya besar maka sehat itu cuma ya. Jadi saya berdoa, saya sampai cari di Google bahwa orang yang badannya besar itu bisa peluang besar untuk jantung koroner ya. Ya, pas Tuhan bilang itu saya langsung takut karena memang dia punya timbangan itu 104. Dokter sudah marah-marah, udah obesitas, diet, gitu ya. Jadi saya, agak takut nih ya, lebih bawa peluang jantung koroner. Akhirnya saya nggak bilang sama suami, ingat anak kita masih kecil. Waktu itu anak saya kan kecil 9 tahun. Ingat anak kita masih kecil. Emang kenapa Ya maksudnya jagalah kesehatan, ya kan? Supaya panjang umur, saya bilang. Terus saya arahkan dia untuk diet. Waktu itu saya baca di Google, lemon ya, lemon tuh terus lemon kerja bagus untuk poles ini ya. Akhirnya saya bilang ikut ya lemon ya. Ya udah kamu beli aja di pasar, kalau udah siap aku minum. Betul Bapak Ibu. Dia ikutin saya, minum, dia bulu tangkis juga rutin, dia main sepeda statis di rumah ada ya. Jadi dia minum sampai turun 4 kilo, udah berhasil tuh turun 4 kilo. Ya. Ternyata maksud Tuhan itu bukan apa ya, bukan karena kesehatan. Memang waktunya dikasih itu. Tuhan bilang waktunya dikasih itu. Jadi 6 bulan kemudian digenapi hari di mana suami saya harus pulang. Ya. Dan tidak sampai di sini proses saya. Ya, proses saya itu proses kesedihan saya hampir 5 tahun ini panjang sekali Bapak Ibu. Dan ketika saya merenungkan ini, jauh sebelumnya saya mengalami demikian, saya dapat penglihatan. Ya, saya puji Tuhan memberikan karunia saya, karunia mimpi dan rumah. Jadi waktu itu saya mimpi ada 3 malaikat yang di tengah-tengah antara bumi dan langit. Ada 3 malaikat jubah putih. Terus dia turunkan saya seperti piala gelas yang bagus 3. Cawan gelasnya besar, sedang dan kecil. Kemudian saya lihat ada tetesan air satu-satu masuk. Waktu itu saya nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Nah, sudah pas waktu mimpi itu ya, itu mimpi rohani ya, karena ini mimpi tentang penglihatannya tentang malaikat yang menurunkan gelas yang bagus gitu ya. Akhirnya waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan mimpi itu. Waktu Tuhan ingatkan mimpi itu, saya bertanya, Tuhan maksudnya apa ini? Itu air apa Tuhan yang netes dulu ya? Tuhan bilang air mata. Tuhan katakan air matamu. Jauh sebelumnya saya mengalami proses, Tuhan sudah ingatkan itu. Sampai satu kali saya berjumpa dengan pastor India, pastor Raja. Ada 32 gembala waktu itu hadir. Pastor Raja ini nggak bisa bahasa Indonesia, dia panggil saya secara khusus. Ibu sini, ada terjemahnya ada ya. Bu sini Bu, ada pesan Tuhan untuk ibu. Oh iya aku pastor. Tuhan bilang air matamu ditampung dalam ikat Tuhan. Terus saya bilang sama pastor ini, benar pastor aja. Karena sebelum pastor bilang dalam doa saya Tuhan sudah bilang demikian.
bahwa Tuhan tampung air mata saya. Sampai hari ini saya merenungkan ya, 3 gelas itu harus penuh, besar, sedang, dan kecil. Artinya dengan 3 gelas itu harus penuh, proses saya masih panjang. Secara manusia saya bisa berkata gak kuat, betul gak? Siapa sih yang pengen proses air mata penderitaan? Tapi ini, ayat ini selalu menemukan saya. Ayat ini selalu menguatkan saya. Tuhan selalu setia sekalipun kita tidak setia. Ketika ayat ini kita ingat, apapun proses Bapak Ibu, kita jadi kuat. Amin. Amin. Apapun proses kita, kalau kita ingat ayat ini, kita tahu kita tidak sendiri. Yes. Amin. Ada Yesus yang setia. Pribadi yang sedekat apapun Bapak Ibu, tidak selamanya dia mau menemani proses hidup kita. Betul kan? Maka firman Tuhan mencatat, ya, kalau kesenangan itu banyak orang datang seperti semut sama kita, tapi proses yang sedih, proses susah, enggak semua orang bisa. Maka teman terdekat, pribadi yang terdekat yang kita andalkan, dan kita berharap dia setia, ya, untuk mendampingi proses kesedihan, susah, senang kita, sulit kita, tapi itu pun tidak jadi. Atau enggak? Ada berapa banyak kita kecewa dengan pribadi-pribadi yang dekat dengan kita, teman, pasangan, dan sebagainya. Ketika kita mengalami proses, dia tidak mau mendampingi kita. Betul enggak? Disinilah Tuhan ingat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita menuntut kesetiaan kepada manusia pasti kecewa. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, kesetiaan seumpama Yesus di akhir zaman dan seterusnya semakin langka sekali Bapak Ibu. Kalau kita menuntut suami kita setia, menuntut istri kita setia, dalam doa, di dalam doa, dan doakan, dukung doa, dan terus doakan. Kalau secara kemanusiaan firman Tuhan harus dimengerti, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Amin. Amin. Kita punya Tuhan. Istri-istri bergantung kepada Tuhan, dan saya percaya istri yang bergantung kepada Tuhan sekalipun kesetiaan itu langka, tapi suami Anda bisa menjadi orang yang setia. Amin. Amin. Suami-suami bergantung kepada Tuhan yang setia. Ya, gak usah khawatir tentang istrimu. Ketika engkau setia sama Tuhan, Tuhan mampukan istrimu setia. Yes. Amin. Amin. Ya, ini yang saya mau ingatkan, dan ditutup dari kesaksian saya. Apa-apa ya, gue cuma 1 poinnya. Yang saya pikir lebih enak kesaksiannya. Dan ada 1 lagu ini yang memberkati saya. Yuk kita belajar lagu ini. Saya udah kita lama di Bapak Ibu. Apapun proses kita hari-hari ini, ingat 1 kalimat saja. Ingat Tuhan itu setia.
sambungkan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, yang hari ini diberkati. Amin. Dan kita akan memberikan persembahan untuk umat Tuhan. Kita menaikkan pujian dengan persembahanmu sambil persembahan yang bertugas untuk mengingatkan. Puji Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya itu. Terima kasih juga untuk kesaksiannya yang begitu memberkati kita semua. Haleluya, diberkati saudara-saudara. Puji Tuhan ya, bila dia sering curhat melalui apa yang proses dia alami, apa itu mungkin berapa sesi saudara-saudara. Mungkin kalau umpamanya ada waktu KKR atau apa ya Bu ya, kita bisa kembali, kita akan Moindong, kita akan bertemu kembali. Oh ya, tanggal 10 Rabu depan itu ada doa untuk kita pelayan dan 17. Tanggal 10 dulu, tanggal 10 Rabu mendatang. Maaf. Tanggal 17 itu doa dan rapat. Tanggal 24-nya Pastor Johan Lumaindong akan wilayah Pastor Lumaindong. Puji nama Tuhan. Terima kasih juga atas kesempatan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, dan saya lihat ada jiwa-jiwa baru juga, 2 orang. Boleh berdiri, perkenalkan diri. Kita sambut. Selamat datang, selamat berbakti untuk seterusnya ya. Ajak juga teman-teman yang lain. Bisa perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, saya Richard. Baru join di CAP di kemarin dari marketing. Perkenalkan, saya dengan Pak Rudi dari Generasi di sektor ekonomi. Ya, Pak Boy. Panggilannya Pak Boy ya. Kami tunggu hari-hari selanjutnya. Puji nama Tuhan, terima kasih juga atas persembahan Bapak Ibu semua. Kita tutup ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita jaga kesetiaan kita. Walau kita tidak setia, Tuhan juga tetap setia. Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Anugerahmu cukup bagiku.
Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh diingatkan kembali tentang kesetiaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan setia kami terus berubah, tidak. Tapi harapan hamba, harapan kami semua, kami diberikan hati yang sama seperti bangsa Israel. Hati yang baru, hati yang taat, hati yang takut Tuhan, roh Allah diam, untuk kami belajar setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan Yesus tolong, dari presiden sampai kepada RT. Tuhan tolong, kami rindu bangsa negara kami mendapat lawatan Tuhan. Oleh sebab itu kasih karunia yang turun bagi presiden kami sampai RT. Dan kami rindu dengan kepemimpinan mereka. Kami semakin didukung untuk bebas beribadah kepada Tuhan. Beri kuat sehat Tuhan, diberkati keluarga mereka. Kami berdoa untuk manajemen Guru Barito Pasifik, Onaru, Bapak Prayoga Pangestu, keluarga serta direksi dan jajarannya. Tuhan tolong, biarlah dengan pribadi ini yang diberkati Allah, dia dipakai juga Tuhan untuk memberkati-Mu, memberkati umat-umat yang berumat Yesus, umat-umat yang bekerja di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pemimpin yang takut Tuhan akan melahirkan karyawan yang takut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk umat Tuhan yang ada di Wisma Barito Pasifik 1 dan 2. Tuhan Kau melihat mereka terus berjuang untuk tetap setia mengiring Tuhan di tengah-tengah mereka bekerja. Perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Tuhan untuk mempertemukan Yesus, untuk Allah terus memberkati mereka, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati pengiringannya kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk persekutuan rohani Wisma Barito Pasifik yang diukur Banta Komabasi Yesus, untuk Ibu Titi. Kau tolong Tuhan, kami rindu lewat persekutuan ini ada banyak orang percaya, anak-anak Tuhan dibawa terus setia di tengah-tengah kesibukan mereka bekerja. Karena kami percaya Tuhan, berkat dari Tuhan. Ketika kami setia, maka berkat Tuhan dimaksimalkan lewat pekerjaan tangan mereka di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah Allah berkati. Mereka akan kembali Tuhan Yesus ke tempat kerja mereka masing-masing. Dan kami percaya Immanuel, Tuhan akan menolong dan menyertai. Terima kasih buat ibadah yang sudah Allah berkati. Kami yang melayani umat-Mu yang dilayani, kami sama-sama memperoleh berkat dari Tuhan. Mengakui matakan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Immanuel, Allah yang menyertai dengan penuh kasih karunia saat ini sampai kesudahan akhir dunia. Kami terima dengan iman dalam nama Bapa dan Laki-laki Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tapi